kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara Firman di hari Sabtu. Aku bersyukur karena sampai hari ini kita dapat berjumpa melalui kebenaran firman Tuhan, dan dialah menjadi kekuatan buat kita semua. Situasi pandemi, kita tetap diberi kesehatan kali ini. Selamat mengikuti dan Tuhan memberkati di acara Firman pagi ini. Salam, puji Tuhan. Pertama-tama saya naikkan puji dan syukur kepada Tuhan buat kasih-Nya, buat kuasa-Nya yang begitu besar, sehingga saat ini kita boleh beribadah dalam acara ibadah virtual bersama Bapak, Ibu, dan Saudara, para hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan di Rumah Sakit Baptis Kota Kediri. Terima kasih buat Pak Berita Imam Suhadi yang telah memberikan kepercayaan saya untuk menyampaikan renungan firman Allah pada saat ini. Di nama Tuhan, mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Melalui pembacaan ayat ini jelas sekali ada 3 hal yang penting. Yang pertama, berdiri teguh, jangan goyah. Yang kedua, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, bersekutu dengan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Dan untuk saat ini kita memperhatikan bagian pertama, yaitu mengenai berdiri teguh, jangan goyah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang dalam mengiring Tuhan katakan supaya kita ini menyangka diri dan pikul salib. Artinya kita ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan kalau saat itu Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai ujian, Tuhan ajarkan kita supaya kita ini berdiri teguh, jangan goyah. Mungkin saat ini Tuhan izinkan kita menghadapi ujian soal ekonomi,
Mungkin saat ini Tuhan izinkan kita menghadapi ujian tentang keluarga, atau mungkin saat ini Tuhan izinkan kita menghadapi ujian tentang sakit penyakit, dan Tuhan ajarkan kita supaya berdiri teguh, jangan goyah. Apapun yang kita alami, kekasih Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lepaskan kepercayaan. Dan apapun yang terjadi, biarlah kita berdiri teguh. Jangan goyah sampai selama-lamanya. Di dalam firman Tuhan ada contoh mengenai kehidupan yang berdiri teguh dan tidak goyah. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ada Yusuf, ada Ayub, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, rasul-rasul Tuhan berdiri teguh. Juga Rasul Paulus, tentunya teladan yang sempurna, Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan memperhatikan dua contoh. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama kita ambil dari Ayub, dan nanti Perjanjian Baru kita ambil dari Rasul Paulus. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal 1, pasal 2, dan pasal 42, maka kita akan mengerti bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang kata firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Itulah Ayub. Dia punya anak 10, yang 3 perempuan, yang laki 7. Bahkan Ayub merupakan kehidupan yang kaya raya. Itulah Ayub. Tapi Tuhan izinkan Ayub menghadapi ujian. Yang pertama, ujian harta bendanya habis karena dijarah, dihanguskan oleh api. Yang kedua, Ayub mendapatkan ujian tentang keluarganya, anak-anaknya meninggal semua. Dan yang ketiga, Ayub mendapatkan ujian jatuh sakit. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Ayub, kekasih Tuhan, meskipun Ayub diperhadapkan ujian tentang harta bendanya habis, tentang anaknya semua mati, jatuh sakit, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa dari bibirnya, tetapi Ayub berkata, terpujilah Tuhan. Kalau kita baca Ayub pasal 1, maka jelas yang mengatakan ayat yang ke-20 katakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kekasih Tuhan, meskipun Ayub diperhadapkan pada ujian demi ujian harta bendanya habis, ujian anaknya semua mati, Ayub jatuh sakit, maka dikatakan Ayub yang katakan terpujilah Tuhan. Yang kata terpujilah Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tidak berbuat dosa dari bibirnya. Dia tetap berdiri teguh, jangan tidak goyah. Dia berkata terpujilah Tuhan. Dan kalau kita lihat seterusnya, Ayub jatuh sakit, tapi dia juga katakan juga tidak menyalahkan Tuhan. Dan Ayub pasal 42 dikatakan, maka Ayub dipulihkan keadaannya, Ayub dipulihkan kesehatannya, Ayub dipulihkan ekonominya. Tuhan memulihkan Ayub kesehatan dan ekonominya. Mengapa dipulihkan? Karena Ayub berdiri teguh, tidak goyah, tidak menyalahkan Tuhan. Dia berkata, terpujilah Tuhan. Mungkin di antara kekasih Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, mungkin kalau saat ini diizinkan Tuhan, ada yang menghadapi ujian tentang ekonomi. Karena dengan adanya virus corona COVID-19,
Sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang, varian yang lama belum berlalu, ada lagi varian-varian yang baru, ada varian Alpha, Delta, Beta, dan lain-lain, sehingga membuat ekonomi merosot. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan Tuhan, tetapi tetap berdiri teguh, jangan goyah, tetap berkata terpujilah Tuhan. Mungkin kalau saat ini diizinkan seperti Ayub mengalami keluarganya ada yang meninggal, kasih Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Mungkin meninggal karena COVID dan lain-lain, jangan salahkan Tuhan, kasih Tuhan. Jangan salahkan Tuhan, tetaplah berdiri teguh, jangan goyah. Saya percaya saudara seiman yang saat ini meninggal karena COVID, saya percaya karena meninggal di dalam Tuhan beruntung dan berbahagia. Saya percaya menempati tempat yang indah yang dari Tuhan, tempat yang tidak bisa kena gempa, tempat yang tidak bisa kena COVID. Itulah Yerusalem baru yang penuh kemuliaan Tuhan. Kita percaya dan warga yang ditinggalkan, kita doakan supaya Tuhan memberikan penghiburan, supaya Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupannya, sehingga tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Mungkin diizinkan dari sakit penyakit. Kalau saat ini mungkin Tuhan izinkan dengan adanya COVID ini jatuh sakit, jangan salahkan Tuhan, kasih Tuhan. Tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan terpujilah Tuhan. Saya percaya jika Ayub dipulihkan Tuhan, maka semua anak Tuhan kalau berdiri teguh tidak goyah, maka akan dipulihkan Tuhan, dipulihkan kesehatannya, dipulihkan ekonominya. Ada apa? Berdiri teguh tidak goyah dan tetap bersyukur, tidak menyalahkan Tuhan, berkata terpujilah Tuhan. Ini contoh dalam perjanjian lama. Ada lagi contoh dalam perjanjian baru, kasih Tuhan. Itu kita ambil dari Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus pun dalam melayani banyak tantangan. Kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kekasih Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus pun di dalam pelayanan juga memikul salib Tuhan. Dia pernah mengalami kenyang, lapar juga pernah, kekurangan pun juga pernah. Tapi Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekasih Tuhan, apapun yang kita hadapi pada saat ini, saudara, meskipun kita diperhadapkan soal ujian ekonomi, ujian keluarga, ujian sakit penyakit, seperti dia alami Ayub, seperti yang dia alami Rasul Paulus, biar kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Biar kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya kekuatan dari Allah yang melimpah-limpah satu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sehingga kita akan menjadi anak Tuhan yang berdiri teguh tidak goyah. Begitu pentingnya kita berdiri teguh dan tidak goyah. Karena apa, saudara? Tuhan datang. Kita percaya Tuhan akan datang kembali. Kita percaya Dia telah datang di dalam dunia menyelamatkan kita, mulai kelahiran kematiannya, Dia bangkit dan naik surga. Dia akan datang kembali. Kalau Dia datang kembali, Tuhan nggak menanyakan berapa banyak hartamu, berapa bagus rumahmu, berapa banyak mobilmu. Memang itu kita perlukan di dalam dunia, saudara. Di dalam dunia kita perlukan, kita butuhkan tentang rumah, tentang mobil, kendaraan dan lain-lain. Tapi yang ditanyakan Tuhan, mari kita baca Injil Lukas pasal 18 ayat 8 bagian B. Lukas 18 ayat 8 bagian B. Jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Tuhan menanyakan iman, bukan menanyakan harta benda, bukan menanyakan kekayaan. Memang itu kita butuhkan dalam dunia, tapi yang ditanyakan, ya, adakah yang mendapati iman di bumi? Saudara kasih Tuhan, jika Tuhan datang kedua kalinya,
Mohon kemurahan Tuhan, biar kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba Tuhan yang didapati tetap berdiri teguh di dalam Tuhan, berdiri teguh tidak goyah. Sudah sehingga apa yang terjadi, maka saya percaya kita layak untuk diangkat oleh Tuhan, memasuki kota yang akan datang. Itulah kota yang tidak bisa kena gempa, kota yang tidak bisa kena tsunami, kota yang tidak bisa kena corona. Itulah Yerusalem baru yang penuh kemuliaan Tuhan. Di sana air mata dihapus, air mata dihapus. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi ratap dan tangis, tapi yang ada damai sejahtera, sukacita sampai selama-lamanya. Itulah rumah masa depan kita. Nah, kalau kita rindu menepati Yerusalem yang penuh kemuliaan Tuhan, kekasih Tuhan, saudara dikasih Tuhan, mari kita berdiri teguh, jangan goyah, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, jangan undur dari Tuhan. Jangan melepaskan kepercayaan kita. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, tantangan dunia pada saat ini, apapun yang kita hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, tetap berdiri teguh, jangan goyah sampai Tuhan datang kembali. Tadi saudara, nasihat pertama dalam 1 Korintus tadi, yang pertama berdiri teguh, yang kedua giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, yang ketiga bersekutu dengan Tuhan, maka jerih lelahmu tidak sia-sia. Begitu pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan berdiri teguh, jangan goyah sampai Tuhan datang kembali. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kita yakin bahwa kuasa Tuhan mampu menyentuh hidup kita, melindungi hidup kita, dan tetap kuat dalam menghadapi masa pandemi. Kekasih Tuhan, masa pandemi memang menakutkan, tapi yakinlah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sungguh menegangkan, bahkan mengkhawatirkan akan kehidupan ini. Ingat, tetap semangat, hidup sehat, dan terapkan 5M. Dan pasti Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Firsa undur diri di hadapan saudara sekalian, dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.